Intensitas pada pagi hari ini dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama mengucap syukur atas hari ulang tahun Ananda Kesiana dan sekaligus pada ulang tahunnya ini mendapatkan pekerjaan. Yang kedua mohon kedamaian kekal bagi jiwa Bapak Stefanus Anditya Citra Jaya yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga karena keremen Allah ia diampuni dosa-dosanya dan diperkenan hidup kekal bersama Bapa di surga. Dan juga pada hari ini kita mengucap syukur atas ulang tahun dari ke-48 imam yang pernah ditabiskan di Surabaya atau Usulan Surabaya, dan sebagian besar juga berkarya di Surabaya. Ada 25 imam projo dan 23 kongregasi misi. Semoga mereka tetap setia di dalam menjalani panggilan hidup sebagai orang yang ditabiskan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setiamu. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23. Setiap orang dipanggil untuk menjadi terbuka atas kasih dan sapaan Allah. Namun harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih Allah itu. Bisa hal ini karena memang orangnya tertutup, namun juga barangkali tidak melihatnya. Hari ini kita berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi. Kita tetap mohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darahnya memberi kesembuhan kepada kita yang merayakannya. Dan minggu ini kebetulan juga jatuh pada tanggal 8 September, di mana gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bunda Maria yang sungguh berperan dalam sejarah keselamatan tentu menjadi teladan hidup kita sebagai putra-putrinya. Menyadari kelemahan kita, mari kita akui kita orang berdosa, kita mohon ampun supaya kita diperkenankan untuk merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah
Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian, semoga semakin banyak orang mengimani Putramu itu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa,
dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Tuhan membuka mata orang buta dan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar dan menjaga orang-orang asing. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Betapa megah nama-Mu Tuhan di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman
dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka makin luas memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, dan yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita umat Katolik umumnya maupun bagi kebanyakan orang yang berkehendak baik, 4 hari kunjungan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke bumi Bhinneka Tunggal Ika Pancasila Indonesia benar-benar 4 hari yang mengagumkan dan sekaligus mengharukan. Betapa tidak, mulai dari kesederhanaan Paus hingga sikap yang penuh kebapaan betul-betul menyentuh hati yang mendalam. Meski tidak semua umat Katolik dapat hadir pada perayaan misa bersama Paus Fransiskus di GBK Jakarta karena keterbatasan tempat, justru lebih banyak orang yang bisa menonton kehadiran Paus di Indonesia ini dengan melihat penayangan TV. Dari penayangan TV itu kita justru dapat melihat kegiatan Paus dari segala sisi seperti disiarkan oleh para jurnalis. Dan dari semua sisi itulah kita menangkap nilai-nilai yang secara konsisten dipegang Bapa Suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang Bapak Suci Paus telah meninggalkan Indonesia.
gegap gempita penyambutan dan kegiatan Paus serta penayangannya di TV sudah berlalu. Dan sepertinya Paus tinggal kenangan. Terasa ada perasaan kosong di hati. Hal demikian bisa terjadi karena itu menunjukkan indikasi bahwa keterpikatan kita kepada Bapa Suci masih sebatas tahap emosional, bukan sampai tahap spiritual. Mengapa demikian? Kisah penyembuhan orang yang tuli dan gagap oleh Yesus yang hanya dikisahkan oleh penginjil Markus yang gereja perdengarkan pada hari ini dapat menjadi pencerahan. Biasanya jika Yesus menyembuhkan seseorang, cukuplah dengan bersabda saja, maka benar terjadi penyembuhan. Dalam kisah yang kita dengar tadi, ternyata Yesus menyembuhkan dengan beberapa tindakan ekstra. Pertama, Yesus mengajak si sakit itu menyendiri sebab Yesus tahu bahwa orang tuli dan gagap biasanya sering menjadi bahan candaan karena suara yang keras yang keluar dari mulutnya tidak jelas. Maka Yesus mengajaknya menyendiri, menunjukkan bahwa baginya si sakit itu bukanlah bahan candaan, melainkan manusia dengan martabatnya yang luhur. Kedua, Yesus menyembuhkannya dengan menggunakan ludah. Perhatikan, menggunakan ludah, bukan meludahi dia. Kalau Yesus meludahi dia berarti menghina. Tapi dengan ludah ia menyembuhkannya. Caranya, pertama ia memasukkan jari ke telinga orang itu, kedua ia meraba lidah orang itu dengan ludahnya. Bukankah dengan memasukkan jari itu, Yesus menunjukkan jamahan kasihnya tepat di tempat penyakit itu berada. Di sisi lain, pada zaman Yesus, ludah memang dianggap mempunyai daya penyembuh. Jadi Yesus tidak meludahi sakit, tetapi menggunakan ludahnya untuk menyembuhkan si sakit tersebut. Bukankah cara demikian mengandung arti pula bahwa Yesus menubuatkan bahwa akan tiba saatnya cairan dari Tuhan Yesus Kristus, yakni darahnya, akan menjadi santapan jiwa kita. Yohanes bab 6 ayat 55 sampai 56, Markus bab 14 ayat 24 maupun Matius bab 26 ayat 27. Ketiga, setelah itu Yesus memandang ke atas, menarik nafas dan berkata, "Efata, terbukalah." Ini menunjukkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Allah Putra, Yesus bersama Allah Bapa memandang ke atas dan Allah Roh Kudus menarik nafas, menyalurkan kuasanya untuk menyembuhkan si sakit. Jadi sakit tersembuhkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Firman Efata sekali lagi merupakan perintah penyembuhan dan petunjuk agar manusia membuka mata hatinya agar Tuhan terus berkarya di dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat peristiwa penyembuhan itu kalayak ramai yang menyaksikan menjadi euforia atau bersukacita. Mereka kagum, terpesona, heran, atau apapun itu namanya. Maka Yesus melarang mereka menceritakan, tetapi ditulis. Justru semakin dilarangnya, mereka semakin luas memberitahukannya. Itulah yang terjadi. Itulah sisi emosional berjumpaan dengan Yesus. Tetapi menjadi murid Yesus, membuka hati kepadanya, mengikuti teladannya, belum tentu otomatis terjadi begitu. Itulah sisi spiritualnya.
Hal yang sama semoga kita tidak hanya berhenti pada kekaguman dan keharuan pada pribadi Bapak Paus Fransiskus. Jika hanya sampai pada kekaguman, berarti masih berada pada tataran emosional. Maka jika ingin sampai pada tataran spiritual, ya harus mengikuti teladan kesederhanaannya, kasih dan empatinya kepada mereka yang miskin, menderita, maupun disabilitas, semangatnya, toleransinya, keramahannya, dan pesan-pesannya. Bapak Suci adalah pengganti Rasul Petrus Paus pertama yang mewakili Kristus berada di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya tidak semua orang mau ikut Yesus meski banyak yang mengaguminya. Kiranya akan sama dengan perasaan kosong di hati setelah Paus meninggalkan Indonesia. Hanya Eurovia sesaat 4 hari dan akhirnya tinggal kenangan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau terjadi sayang. Namun jika kita mengikuti teladannya, nasihatnya, karena Bapa Suci adalah perpanjangan tangan dan hati Kristus sendiri yang nyata hadir di bumi ini, khususnya di bumi Indonesia, maka Bapa Suci akan tetap hidup dalam hati kita. Firman Efata dari Yesus adalah peringatan agar kita manusia selalu membuka hati untuk Tuhan dan utusan-utusannya agar hidup kita selalu berada di jalan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kiranya penginjil Markus dengan menulis kisah penyembuhan orang tuli dan gagap oleh Yesus yang diceritakan hanya pada penginjil Markus ini bermaksud mau memperkenalkan jati diri Yesus yang tulen, yakni Yesus sesuai kitab suci, bukan Yesus sebagaimana yang kita gambarkan atau kita punya prediksi. Sesuaikah kitab suci? Itulah Yesus yang tulen. Artinya Yesus memang dikagumi banyak orang sebagai manusia hebat karena bisa menyembuhkan, namun sekaligus ia ditolak, bahkan justru dijatuhi hukuman mati di kayu salib alias dihinakan. Nah, maukah kita manusia mengimani, mengikuti, dan menghidupi Yesus yang tulen ini? Yesus yang tulen ini adalah Dia yang oleh orang banyak tadi benar-benar disambut dan mereka memberi kesaksian. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Markus bab 7 ayat 37. Hal ini menunjukkan sebuah kesaksian tak terbantahkan. Jika faktanya demikian, mengapa dia ditolak, disengsarakan, bahkan justru dijatuhi hukuman mati di kayu salib yang hina? Amat sulit untuk dinalar. Tapi jika kita mau selalu berbuat baik, dapat berisiko sangat berat, bahkan bisa kehilangan nyawa. Bagaimana jika justru kebalikannya, malah selalu jahat atau berbuat jahat? Mana yang pasti kita pilih? Jika kita memang mantap memilih dan mengikuti Yesus, ya marilah kita senantiasa menjalani hidup ini seperti Yesus jalani, yakni senantiasa berbuat baik, tetapi sekaligus siap setiap saat jika ditolak atau sekurang-kurangnya dipaidu orang, kata orang Jawa, tetaplah kita ikhlas, penuh kasih, dan rendah hati. Itulah kuncinya. Apakah bisa mewujudkan hidup demikian? Itulah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Dengan memohon kekuatan rahmat Allah, tentunya kita akan bisa mewujudkannya itu. Karena itu, mari kita mewujudkan hidup demikian penuh dengan kasih dan rendah hati demi memuliakan Allah yang sungguh mulia untuk kita semua dan
Dengan demikian kita juga meneladani Bunda Maria yang hari ini kita juga merayakan pesta kelahirannya. Tuhan memberkati kita.